Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri Aji Ramadan Putra dari manajemen A2 semester 5. Perkenalkan, nama saya Ulfah Khairiyah, NIM 180304188. Perkenalkan, nama saya Elmani dari MGT A2. Perkenalkan, nama saya Monika Wildaulia dari manajemen A2 semester 5. Perkenalkan, nama saya Risma Seranti Siregar dari MGT A1 semester 5. Kami akan menjelaskan materi tentang konsep budaya, kelas sosial, dan kelompok referensi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi konsep budaya. Budaya adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum moral, kebiasaan, dan setiap kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh oleh setiap orang anggota masyarakat. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda, yang tercermin pada pola dan gaya hidup masing-masing. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berkelainan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut. Hakikat kebudayaan meliputi 1. Kebudayaan terwujud dan terstruktur dari perilaku manusia. 2. Kebudayaan itu ada sebelum generasi lahir dan kebudayaan itu tidak dapat hilang setelah generasi ada. 3. Kebudayaan diperlukan untuk manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. 4. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang memberikan kewajiban-kewajiban. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan kebudayaan yaitu kontak dengan negara lain, sistem pendidikan formal yang maju, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kebudayaan tertentu. Faktor-faktor penghambat proses perubahan kebudayaan yaitu faktor dari dalam masyarakat dan faktor dari luar masyarakat. Faktor dari dalam masyarakat, bertambah dan berkembangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan di dalam masyarakat. Faktor dari luar masyarakat, berasal dari lingkungan dan fisik yang ada di sekitar masyarakat, peperangan dengan negara lain, dan adat istiadat. Demikianlah materi konsep kebudayaan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Monika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kelas sosial. Kelas sosial adalah bentuk segmentasi hierarkis dan alamiah. Kenapa dikatakan hierarkis? Karena kelas sosial sangatlah penting bagi pemasak dan produsen untuk menentukan konsumen mana yang akan dituju dari produk yang telah diciptakan. Apa itu untuk status yang lebih tinggi atau status yang lebih rendah. Contohnya seperti kekayaan yang relatif, kekuasaan, dan martabat. Ketiganya merupakan faktor yang sangat penting digunakan ketika menilai kelas sosial tersebut. Contoh lain seperti golongan pertama itu orang yang sangat kaya. Biasanya golongan ini berusaha mengangkat derajatnya dengan membeli barang-barang mewah seperti mobil, rumah, tas, pakaian, dan lain-lain. Golongan yang kedua itu golongan yang kaya. Golongan ini biasanya membeli barang-barang yang bagus namun tidak semewah dengan golongan yang pertama. Yang ketiga itu orang miskin. Golongan ini akan lebih mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari seperti tempat tinggal yang layak, makanan, pakaian, dan lain-lain. Ada juga yang dinamakan kelas sosial dari status sosial. Maksudnya, untuk mengukur kelas sosial dari status sosial dengan membatasi setiap kelas sosial dengan banyaknya status yang dipunyai para anggota dibandingkan dengan anggota kelas lainnya. Seperti seorang dokter memiliki status sosial yang relatif tinggi di sebuah pelosok desa. Karena ia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengobati warga di sana. Ia juga sering dianggap sebagai dewa penyelamat sehingga dihormati dan dihargai. Tugas, hak, dan kewajibannya pun membuat dia mendapat penghormatan yang tinggi dari warga-warga di sana. Yang kedua itu ada kelas sosial merupakan bentuk segmentasi yang hierarkis. Kategori kelas sosial ini biasanya disusun dalam hierarki
yang berkisar dari status yang rendah sampai status yang tinggi. Selanjutnya itu ada kelompok referensi, kelompok yang memiliki pengaruh, evaluasi, aspirasi, bahkan perilaku terhadap orang lain secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok referensi. Yang pertama itu normatif, yang kedua ada itu komparatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi bagian dari kelompok referensi. Yang pertama itu keakraban, yang kedua itu ekspos terhadap seseorang, yang ketiga kepaduan terhadap kelompok. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan kelompok kami tadi adalah budaya merupakan keseluruhan yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, kebiasaan, dan kemampuan diperoleh oleh setiap orang sebagai anggota masyarakat. Konsep kelas sosial digunakan untuk menempatkan individu atau keluarga dalam suatu kategori sosial, dan kelompok referensi mempengaruhi seseorang dalam pembelian dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Dan di sini kelompok referensi juga memberikan standar norma atau nilai yang dapat menjadikan perspektif menentu mengenai bagaimana seseorang berpikir atau berperilaku, dan kelompok ini berguna sebagai referensi seseorang dalam pengambilan keputusan. Cukup sekian hasil presentasi kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.